Film diawali terlihat mayat tergantung di pohon. Film ini mengambil latar tahun 1830 di New York. Dan kita diperlihatkan seorang detektif bernama Augustus Landor yang sedang mencuci sesuatu. Lalu Landor kembali ke rumahnya. Seorang kapten tentara bernama Hitchcock meminta Landor untuk ikut dengannya bertemu dengan letnan militer bernama Thayer. Sampailah dia di Akademi Militer Amerika Serikat. Landor ini orangnya hebat dalam menyelesaikan kasus. Dia memiliki track record menyelesaikan kasus dengan sempurna. Tapi kehidupannya hampa karena dia menduda selama 2 tahun ditinggalkan oleh istrinya meninggal, juga anaknya. Maksud Thayer mengajak Landor ke sini untuk menyelidiki kasus yang di awal kita lihat seorang pria menggantungkan dirinya bernama Fry. Kasus ini tuh penting bagi Akademi Militer karena Fry adalah kadet, yaitu calon tentara. Fry bukan cuma ditemukan tewas tergantung begitu saja, tapi terdapat bekas pelecehan dan jantungnya hilang. Landor melihat mayat Fry ada juga dokter di sini bernama Marquis. Menurut Marquis, pelaku adalah orang kuat, memiliki pisau bedah yang tajam dan yang pastinya jantung itu setelah diambil mungkin disimpan di kain yang penuh dengan es. Marquis bilang juga kalau operasi ini bisa dilakukan oleh siapapun, gak harus dokter. Kalimat ini untuk membela dirinya. Selesai dari kamar mayat, Thayer memohon bantuan kepada Landor untuk menyelesaikan kasus ini karena menurutnya ada beberapa senator Washington yang gak suka sama akademi ini, berusaha untuk memberhentikan akademi. Landor ke tempat Fry ditemukan, bicara dengan Hantun, orang yang berjaga ketika malam Fry ditemukan tewas. Saat itu Hantun sedang berjaga di Fort Clinton. Ada yang janggal, tempat saat ini bukan jalur menuju Fort Clinton, jauh jaraknya. Hantun bilang saat malam itu selesai jaga dia pulang ke barak utara. Dia mendengar suara seperti seolah terdengar seseorang sekarat atau terjebak. Hantun mencoba mendekatinya dan melihat Fry sudah tergantung, namun tidak seperti biasa orang menggantungkan dirinya. Kaki Fry menyentuh tanah. Hantun yang melihat itu dia malah pergi kembali ke barak utara. Did you see anyone else about? No, sir. Landor bersama Hitchcock memeriksa lagi mayat Fry. Terlihat di leher bekas ikatan tali yang gak rapih. Artinya Fry saat itu melakukan perlawanan. Lalu datang Marquis yang agak kesal karena memeriksa mayat tanpa izin darinya. Landor meminta memeriksa belakang kepala Fry. Marquis terkejut. Dia menemukan luka memar di kepala sepanjang 3 inci. Bukti itu dilewatkan oleh Marquis. Ditambah Landor memeriksa tangan Fry dan menemukan sobekan kertas. Bukti ini juga dilewatkan oleh Marquis. Selesai memeriksa di luar, Landor kini resmi bergabung dengan Akademi Militer Amerika untuk menyelesaikan kasus Fry. Hitchcock berpesan kepada Landor, dia ingin Landor melaporkan perkembangan setiap hari kepadanya, dan ini sifatnya rahasia. Sementara Hitchcock yang akan meneruskannya ke Thayer. Pesan terakhir Hitchcock kepadanya, Landor dilarang minum bir. Saat Landor memeriksa sekitar mayat Fry ditemukan, tiba-tiba seorang prajurit menghampiri. Dia memberikan kesimpulan kepada Landor soal kematian Fry. Dia bilang orang yang kau cari adalah penyair. Lalu dia pergi dan Landor pun bingung. Setelah itu Landor bertanya kepada penjaga yang menjaga mayat Fry ketika malam itu. Penjaga itu bilang dia menjaga sampai jam 2.30. Setelah itu ada seorang perwira datang mengatakan terima kasih prajurit, sekian saja aku akan menggantikanmu. Penjaga itu merasa aneh kepada perwira itu. Dia tidak mengenalnya karena keadaan malam itu gelap. Dia tidak melihat wajahnya dan yang hanya dia lihat lencana strip di bahu kirinya hilang. Landor malamnya ke bar, minum bersama penjaga bar bernama Benny. Lalu dia bertanya kepada Patsy yang terlihat sedih. Patsy bilang dia baru saja mendengar kabar soal Fry dari pria yang duduk di situ. Landor langsung menghampirinya. Pria ini bernama Edgar. Dia ini seorang penyair dan juga kadet. Dia yang menemui Landor saat itu. Dia tahu soal Fry dari Hantun. Ngobrol lah dia, ngalor ngidul, bicara soal puisi dan yang lain. Dan saat Landor akan pergi, Edgar menahannya. Dia bilang periksa kadet bernama Logan. Dia itu adalah teman sekamar Fry. Terakhir kali mereka bertengkar.
dan sampai saat ini alasan mereka bertengkar tidak diketahui. Keesokan harinya, Landor pun menemui Logan bersama Hitchcock. Logan bilang dia tidak pernah berantem sama Fry. Logan mengakui itu hanya perbedaan pendapat saja. Fry suka gaul dengan orang yang gak benar menurut Logan. Lalu setelah itu Landor bertanya lagi sama teman Fry bernama Stoddard. Stoddard saat malam pembunuhan, dia sempat ngobrol sama Fry sebelum tewas. Stoddard bilang dengan nada perlahan karena gak enak badan. Malam itu Fry bertanya kepada Stoddard apakah ada perwira. Stoddard sempat bertanya kenapa dia pergi malam itu. Fry bilang ada sesuatu penting. Setelah selesai, seorang prajurit membawa kertas kepada Hitchcock. Dalam kertas itu bertuliskan kabar ditemukan seekor kambing dengan terbelah dan juga kehilangan jantungnya. What? Coincidence, is it? Lalu Landor menemui Edgar. Landor memberikan tugas rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain kepadanya. Landor menyuruh Hantun mencari potongan tulisan yang ditemukan di tangan Fry. Malam harinya, Landor berada di rumah bengong sambil mengingat masa lalu seorang perempuan. Lalu Edgar datang. Dia memberikan hasil penelusurannya dari sobekan kertas yang diberikan kepadanya. Edgar bilang kertas itu adalah sobekan surat undangan dari seseorang yang kemungkinan besar adalah jebakan. Tapi ada yang janggal juga dari hasil penelusuran Edgar. Kenapa harus bertemu di luar barak jika sesama tentara? Landor bilang mungkin saja Fry saat itu bertemu dengan seorang wanita. Lalu keesokan harinya, Landor melihat bak mandi dan es tempat Fry ditaruh. Dia terpikirkan sesuatu. Jadi Landor menulis surat lalu ditaruh di patung dan Edgar mengambilnya. Edgar seperti tahu dari siapa ini. Surat itu berisi temui aku di gudang es. Landor pergi ke gudang es. Dia menemukan lantai bawah. Ketika dia masuk, Landor menemukan bekas lelehan lilin, juga goresan melingkar dan segitiga. Lalu datanglah Edgar. Landor menyimpulkan ini adalah TKP. Jantung Fry ditaruh di dalam lingkaran ini seperti semacam upacara. Lalu Landor menemui temannya seorang profesor bernama Pepe. Dia ini adalah ahli simbol. Pepe bilang mungkin simbol ini adalah tanda praktik sihir. Praktik ini dilakukan tidak satu orang, banyak obor dan lilin di sekitar ketika ritual. Pepe menyuruh mengambil buku pemburu penyihir. Dalam buku itu dibacakan oleh Edgar tertulis kalau ritual sihir dilakukan membutuhkan bayi yang belum dibaptis, hewan yang haram dimakan oleh orang Kristen, dan terakhir jantung dari orang yang digantung. Praktik sihir ini bertujuan untuk keabadian. Landor menyuruh Edgar untuk memata-matai kamar tentara mencari informasi siapapun yang terkait dengan praktik sihir. Awalnya dia mencari tahu dari tentara lain, cuma gak jelas, mereka gak begitu paham. Jadi dia latihan fisik sendirian sampai capek dan memeriksakan diri kepada Marquis lalu mengaku pusing. Marquis pun mendiagnosa Edgar mengalami vertigo. Marquis membuat surat izin untuk istirahat yang akan diberikan kepada Letnan Locke. Edgar memberikannya, tapi Locke ini kurang yakin kalau Edgar sedang sakit. Tapi Artemus yang berada di sebelah Locke meyakinkan kondisi Edgar. Artemus ini adalah anak Marquis, jadi statementnya agak bisa dipercaya. Setelah Locke pergi dan memberi izin, Artemus membuat janji dengan Edgar untuk menemuinya jam 11 malam di barak utara nomor 18. Siangnya Edgar pergi ke rumah Landor. Edgar tertarik dengan salah satu buku berjudul Byron. Landor meminta untuk menyimpan kembali karena itu adalah milik anaknya Matty. Landor bilang kepada Edgar, Matty pergi diambil orang lain dan mungkin tidak kembali. Untuk menghormati perasaan Landor, Edgar tiba-tiba tidak banyak bicara. Malam harinya, Edgar bersama kadet lain di bar. Bellinger mengospek Edgar, menyuruhnya minum bir sebanyak mungkin. Karena Edgar all in dalam kasus ini dan dia tertarik, Edgar benar-benar melakukan peran penyamarannya dengan baik. Acara mereka berlanjut sampai main kartu, lalu sambil ngobrolin soal Fry. Edgar ditanya apa benar dia bekerja sama dengan Landor, tapi Edgar gak bocorin rahasia dia. Dia bilang Landor mengira dirinya berteman dengan Fry. Lalu Bellinger menyaut, kematian Fry itu diakibatkan dirinya sendiri yang haus perhatian karena ditolak oleh wanita. Arteus nyautin,
Perkataannya Bellinger. Wanita seperti apa? Sautan itu dijawab lagi oleh Bellinger. Seperti adikmu. Artemus gak jawab apa-apa. Dia malah ketawa sambil buang muka. Malam harinya, Edgar keliling dengan lentera. Saat berkeliling dihentikan oleh Hitchcock. Curfew not apply to you, Mr. Poe. Landor di rumah. Dia terbangun dari tidurnya mendengar seseorang menggosok baju. Saat dilihat itu adalah Matty. Namun apa yang dia lihat merupakan halusinasi. Dia pun menangis di hadapan lemari baju anaknya. Besok paginya Landor mendatangi upacara pemakaman Fry. Selesai upacara, dia dihampiri oleh Maya, ibunya Fry. Maya memberikan buku catatan milik Fry yang dia dapatkan dari Bellinger. Katanya, jadi setelah mengetahui Fry mati, Bellinger ke kamar Fry mengambil apa yang ada. Diari Fry ditulis selama 3 tahun. Dalam catatan ini banyak angka-angka yang Maya sendiri nggak paham. Maya memberikan ini mungkin saja berguna untuk penyelidikan. Setelah itu Landor nggak sengaja bertemu dengan Marquis bersama Julia istrinya. Pertemuan ini canggung banget, soalnya Julia bawel, tipikal ibu-ibu kepo dan ember mulutnya. Julia menyebarkan omongan suaminya. Marquis bilang kepada Julia kalau Fry itu nggak pantas dapat upacara pemakaman. Lalu Julia juga nggak berhenti bicara dari situ. Dia kepo soal kehidupannya Landor. Landor hanya menjawab secukupnya lalu pergi. Ketika malam hari, Edgar berada di suatu rumah melihat adiknya Artemus bermain piano. Di sini juga ada Bellinger, Artemus, dan Marquis. Selesai bermain, semua orang senang melihatnya. Edgar mendekati dengan gombalan pengetahuan. Edgar bilang apa yang ditampilkan tadi itu seperti karya seninya Sir Thomas Gray, dan ternyata adik Artemus juga menyukai karya itu. Setelah itu selesai, mereka semua membubarkan diri. Edgar mengikuti adik Artemus. Dia berkenalan. Perempuan cantik ini bernama Lea. Edgar langsung mengajak jalan. Di luar nalar, Edgar mengajak Lea jalan-jalan ke makam Sabtu pagi. Landor di rumah merendam diari Fry dan menempelkan ke jendela. Seketika catatan itu berubah dan membentuk kalimat. Singkat cerita, Edgar jalanlah bersama Lea di makam. Edgar sambil memberikan rayuan gombal kepada Lea. Mereka duduk bersantai di tempat favorit Edgar. Di sisi lain, Landor memeriksa catatan milik Fry. Kembali lagi ke Edgar. Mereka ngobrol soal Artemus yang memiliki sifat sombong. Lalu tiba-tiba Lea batuk-batuk. Lea terlihat kedinginan. Dia juga gugup. Tiba-tiba singkat cerita, Lea sudah kembali sadar. Mereka berjalan berdua sambil ngobrol, pakai bahasa penuh makna yang mengisyaratkan rasa syukur dan kebahagiaan mereka saling bertemu. Malam hari, Edgar berjalan sendirian di tengah hutan. Dia merasa ada yang mengikutinya, sampai akhirnya seseorang menyerang dia dan mencekiknya. Orang yang menyerang Edgar adalah Bellinger. Bellinger tidak terima karena Edgar jalan dengan Lea. Untung saja Landor datang memisahkan mereka berdua. Edgar pun selamat. Edgar dan Landor berada di bar di malam yang sama. Edgar curhat soal dirinya tuh sering banget diremehkan oleh siapapun, kecuali hanya satu, almarhum ibunya. Atas bantuan Landor menyelamatkannya, Edgar berjanji akan membuat puisi untuk Landor agar semua orang mengingat namanya. Malamnya, Landor tidur bersama Patsy sambil bicara soal kasus. Landor tidak memiliki kecurigaan kepada Bellinger atas kejadian malam tadi. Kecurigaan Landor malah tertuju kepada keluarga Marquis, terutama kepada Artemus. Lalu keesokan pagi, Hitchcock datang ke rumah Landor mengabarkan Bellinger telah hilang. Pencarian besar-besaran pun dilakukan sampai akhirnya seseorang berteriak. Bellinger ditemukan tewas tergantung dengan jantung yang hilang sama seperti Fry. Mayat Bellinger dibawa dan diperiksa oleh Marquis. Di sini juga dihadiri Thayer, Hitchcock, dan Landor. Menurut Marquis, keadaan Bellinger hasil bedahannya tidak serapi Fry dan alat kemaluan Bellinger juga dipotong. Thayer yang melihat ini marah karena penyelidikan selama 1 bulan malah belum membuahkan hasil. Tapi Landor dengan santai bilang, "Kita sudah dekat, ini masalah waktu saja."
Terjadi perdebatan di sini. Hitchcock dan Thayer memiliki dugaan pelakunya adalah Edgar. Namun Landor membela Edgar dengan mengatakan tidak mungkin. Landor tidak percaya atas tuduhan ini. Hitchcock menuduh seperti ini karena Edgar sendiri yang bilang kepada temannya akan membunuh Bellinger jika mereka berkelahi lagi. Meskipun begitu, itu hanyalah tuduhan dan tidak bisa dibuktikan. Jadi Edgar tidak bisa ditahan. Lalu Landor mengutarakan perasaannya kepada Akademi Militer yang merenggut kebebasan anak-anak muda dengan regulasi dan juga peraturan yang merampas akal sehat mereka, menjadikannya kurang manusiawi. Setelah itu Landor pun pergi. Landor langsung menemui Edgar. Landor bicara serius. Kini kita tahu ternyata dua korban yaitu Fry dan Bellinger. Mereka berdua adalah orang yang sering mengejek Edgar. Bellinger pernah berkelahi dengan Edgar pada musim panas. Begitupun Fry pernah berurusan dengan Edgar. Jadi Landor bertanya, apakah Edgar membunuh mereka atau membedah mereka? Dengan rasa takut, Edgar bilang dia tidak melakukan pembunuhan atau pembedahan. Edgar mengakui semua kadet di sini selalu mengejeknya, tapi dia tidak pernah melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang suka mengejeknya. Jika memang benar Edgar adalah pelaku, maka tidak akan ada lagi kadet tersisa. Landor percaya. Dia meminta kepada Edgar jangan membohonginya lagi. Ini adalah kesempatan terakhir. Landor membantu menghalangi Hitchcock untuk menahan Edgar. Malamnya, Landor dan Edgar diundang makan malam di rumah Marquis. Bellinger dianggap seperti keluarga bagi Marquis family. Makan malam ini adalah untuk menghormati kepergian Bellinger. Lalu Artemus bicara dengan nada sombong, meminta Landor membantu teka-tekinya. Artemus bilang, pada saat acara resital hari Senin, dia melihat kamar di baraknya sudah berantakan dan ada beberapa barang hilang. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Artemus seolah-olah mendeskripsikan Edgar sebagai pelaku. Beberapa kata ditekan membuat suasana menjadi canggung sampai Julia marah dan membanting piring lalu pergi. Dan disusul oleh Lea pergi juga. Marquis melihat situasi ini mengajak Landor ke ruang kerjanya. Landor dan Marquis ngobrol. Marquis meminta maaf soal kejadian tadi. Di sini Landor bertanya soal keadaan Lea. Dia ini jeli banget sampai tahu kalau Lea itu sakit dan Marquis pun membenarkannya. Ada masalah di otak Lea yang dialami sejak kecil. Lalu Artemus memanggil karena Lea sedang tampil main piano. Marquis pun keluar mengajak Landor menonton. Namun Landor menolak, dia bilang mau keliling cari udara segar. Berjalan keluar Landor sambil melihat salah satu lukisan. Edgar menonton Lea tampil, dia terpukau dan memuji Lea. Sementara Landor ke lantai atas menuju kamar dan melihat-lihat. Landor masuk ke ruangan wardrobe. Dia melihat salah satu baju perwira yang aneh. Tiba-tiba Julia mempergokinya. Dibawalah Landor oleh Julia menemui Marquis dan Artemus. Marquis bilang baju itu adalah peninggalan kakaknya. Marquis heran kenapa Landor membawanya. Landor menjawab, coba tanyakan kepada Artemus. Lalu setelah itu Hitchcock datang dan dia bilang, What brings you here? Another cadet is missing. Keesokan hari, Landor memeriksa kamar Stoddard. Landor menemukan koper kosong, semua pakaiannya hilang. Kemungkinan Stoddard kabur. Menurut diari Fry yang Landor sudah baca, tertulis kalau Fry, Stoddard, dan Bellinger adalah teman dekat. Jadi kemungkinan Stoddard kabur karena takut menjadi sasaran berikutnya. Thayer sudah muak dengan ini, memaksa Landor untuk segera menangkap pelaku. Apalagi sudah ditemukan baju perwira di rumah Marquis, yang saat ini Artemus dicurigai sebagai pembunuh. Malam hari Edgar pergi menemui Lea, sementara Landor menemui Pepe. Landor bertanya lagi soal buku pemburu penyihir itu, sementara Edgar ngobrol dengan Lea. Di sini Edgar benar-benar puitis, menunjukkan rasa cintanya kepada Lea. Edgar bicara dia akan melakukan apa saja demi Lea, dan Lea meminta satu hal kepada Edgar. Kita kembali ke Landor, masih membahas buku. Dalam buku itu, Pepe menunjukkan wajah pemuja setan. Dan ternyata orang dalam buku itu Landor temukan pada saat di ruang kerja Marquis yang ada di lukisan. Landor pun langsung pergi. Dia mendatangi Marquis. Landor langsung bicara soal keluarga Marquis, yang Marquis sendiri heran, gak ngerti apa yang dia bicarakan.
Dia membicarakan pemuja setan yang ada di lukisan tersebut. Marquis masih nggak ngerti. Landor langsung mengambil buku yang ada di lemari buku Marquis. Buku tersebut berjudul Komunikasi dengan Setan. Marquis masih mengelak dan bilang nggak ngerti. Landor pun emosi. Does your daughter speak with the dead? Dan pada akhirnya Marquis mengakui kalau dirinya sudah pasrah dengan Lea yang mengidap epilepsi, divonis 3 bulan lagi sisa waktunya. Dan dia terpaksa menggunakan cara ini dengan ajaib berhasil. Lea keadaannya membaik. Dan di pabrik es batu telah dilakukan ritual oleh Lea bersama Artemus. Edgar menjadi korban terakhir untuk ritual ini. Landor masih bersama Marquis. Landor bertanya di mana kini keluarganya. Marquis bilang tadi Edgar kesini, cuma semua orang tidak ada sekarang. Landor pun tersadar, dia langsung pergi. Ritual Lea masih terus berlanjut. Kini ritualnya sudah mulai terasa. Tak disangka Julia juga ada di sini. Proses terakhir pun akan dilakukan. Edgar akan dibedah oleh Lea dan Edgar sadar namun dia lemah. Di detik-detik terakhir Edgar mengungkapkan perasaannya kepada Lea. Lalu Artemus saat akan membedah Edgar, Landor datang menghentikannya. Lea mengambil pisau membuat meja jatuh. Terjadi ketegangan di sini. Landor berteriak mengungkapkan fakta kalau Lea lah yang memancing Fry keluar dari barak. Dan setelah itu Landor berkelahi dengan Artemus. Sementara Lea lanjut melakukan ritual namun berakhir tragis. Singkat cerita, Edgar berhasil selamat dan dirawat. Dia kehilangan banyak darah. Landor bicara dengan Hitchcock. Hitchcock memberi kabar kalau hakim telah menjatuhi hukuman kepada Julia dan Marquis mengundurkan diri. Kini Landor tugasnya selesai dan Thayer sudah membebaskan tugas Landor sekarang menjadi warga biasa. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Edgar mendatangi Landor di rumahnya. Edgar datang mengatakan soal Matty. Semua kejadian ini ada kaitannya dengan Matty. Akhirnya pun mereka ngobrol di dalam rumah. Edgar menjelaskan, pertama, dia membandingkan tulisan sobekan kertas di tangan Fry yang Landor berikan kepadanya dengan tulisan surat ajakan ke pabrik es. Edgar yakin tulisan ini sama persis dengan tulisan Landor. Pertanyaannya, apakah Landor yang menulis surat undangan kepada Fry? Lalu Edgar teringat dia pernah ngobrol sama Patsy. Patsy menceritakan kejadian Matty. Saat itu Matty diperkosa oleh 3 orang kadet, Fry, Bellinger, dan Stoddard. Semenjak kejadian itu, Matty trauma dan pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan terjun di hadapan ayahnya. Landor tidak bisa membantah, dia hanya meneteskan air matanya. Kembali ke penjelasan Edgar, ada yang janggal di sini. Jika seseorang membunuh pasti akan ada motif. Lea dan Artemus tidak membunuh. Dia hanya kebetulan menemukan jenazah, yang mereka butuhkan hanyalah jantungnya. Dan yang membunuh Fry adalah Landor atas dasar balas dendam. Landor menulis pesan untuk Fry. Pesan tersebut sebenarnya bukan untuk bertemu dengan Lea, melainkan Patsy. Dari situlah Fry masuk dalam jebakan dan dibunuh oleh Landor. Landor hanya menggantungkannya saja, tidak membedah Fry. Secara kebetulan, Landor seperti mendapatkan keberuntungan. Landor bisa mengalihkan pembunuhan ini kepada orang lain. Dengan kata lain, Artemus dan Lea akan dianggap pembunuh. Ini yang tidak bisa diterima oleh Edgar karena dia mencintai Lea. Landor menjawab semua perkataan Edgar. Dia bilang semua ini sudah direncanakan. Landor akan menyerahkan dirinya kepada Edgar. Edgar masih kurang yakin, meminta bukti Fry memperkosa Matty. Landor menunjukkan kalung yang diberikan oleh Matty yang berhasil dia rebut. Lalu domba yang mati secara misterius juga ulah Landor dan Bellinger. Landor menemukan bukti kuat dari diari Fry. Di situ tertulis
Stoddard dan Bellinger terlibat dalam pemerkosaan. Cuma Stoddard kabur duluan karena dia sudah sadar akan menjadi target selanjutnya. Bellinger dipukuli malam itu oleh Landor. Bellinger mengakui semuanya dan menyebut nama Stoddard. Dan setelah itu Bellinger dibunuh. Landor terpaksa membuat jasad Bellinger seperti Fry dibedah. Alasan bekas bedahannya tidak sempurna seperti Fry. Hal ini dilakukan karena agar meyakinkan kalau pembunuhan ini terkait dengan pemujaan setan. Kini Edgar mengetahui semuanya. Dia bisa saja melaporkan Landor ke Akademi Militer dan Landor akan dihukum gantung. Landor memberikan surat pengakuannya kepada Edgar. Landor pasrah semua keputusan ada pada Edgar. Namun yang dilakukan Edgar malah membakar surat pengakuan Landor. Melihat itu Landor langsung menangis. Oke, penonton, begitu saja untuk video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Angga, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.